Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang agama Islam, tentulah kita perlu tahu siapa yang menyebarkannya. Berikut kisah salah satu penyebar Islam di tanah Sulawesi. Beliau adalah waliullah kekasih Allah. Siapakah dia? Simak kisahnya. Kiai Haji Muhammad Thohir atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Lapeo, adalah seorang wali termasyhur di tanah Mandar, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Beliau menguasai banyak cabang ilmu Islam seperti fikih, tasawuf, hadits, dan lain-lain. Di bawah bimbingan para ulama khususnya dari Sa'adah Alawiyin atau Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di Mandar lebih dikenal dengan istilah Tuan Said, yang diserap dalam bahasa Mandar menjadi Puang Said. Syekh Fatah, beliau yang utama adalah Al-Habib As-Said Alwi bin Abdillah bin Sa'al Jamalul Lail. Dari beliaulah Kiai Haji Muhammad Thohir mengambil ilmu dan sanad ilmu tasawuf. Keturunan Habib Alwi bin Sa'al Jamalul Lail banyak ditemukan di Sulawesi Barat hingga kini. Bahkan Habib Hasan putra dari Habib Alwi bin Sa'al menjadi mufti di daerah Sulawesi saat itu setelah menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah selama 30 tahun. Hubungan guru dengan murid, Habib Alwi merupakan guru dari Imam Lapeo. Imam Lapeo yang nama aslinya Junaihin Namli, diganti namanya dengan sebutan Muhammad Thohir ketika menjadi murid beliau. Pernah suatu ketika Habib Alwi bin Sahil mengajak beberapa orang termasuk Imam Lapeo untuk berhalwat, mengasingkan diri dari khalayak ramai di suatu tempat, dan dari sekian banyak orang itu, hanya Imam Lapeo satu-satunya yang dapat bertahan menerima cobaan-cobaan yang muncul pada saat berhalwat. Dan Habib Alwi bin Sahil pun berkata kepadanya, "Kamu telah lulus, segala ilmu zohir dan hakikat ada padamu, dan kita bersaudara dunia akhirat." Ungkapan kedua tokoh agama ini tidak hanya berlaku pada keduanya tapi sampai kepada anak cucu dan keturunannya, masih tetap terjalin persaudaraan dan silaturahmi dengan baik. Pernah juga suatu ketika rombongan Habib Alwi beserta murid-muridnya dari Pambusuang datang ke kampung Laliko untuk menyebarkan agama Islam, sempat mendapat kendala dari warga setempat dengan menembaki rombongan dengan senapan. Melihat keadaan tersebut, Imam Lapeo pun pergi menghadapi mereka, seraya berkata, "Kalian telah melakukan perbuatan yang sia-sia dan konyol serta pengecut, menembaki Habib yang tak bersenjata. Itu bukan perbuatan laki-laki sejati, jika ada yang berani hadapilah aku." Lalu tampaklah seorang dari mereka yang berani menantang beliau, kemudian beliau pun berkata, "Silahkan tusuk saya dengan tombakmu itu sebanyak 7 kali, selesai itu, giliran saya menusukmu dengan tombak sebanyak 7 kali pula." Ternyata orang itu tidak kuasa melukai karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau sudah berusaha sekuat tenaga hingga putus asa. Lalu tibalah giliran Imam Lapeo untuk menusuk sebanyak 7 kali pula. Beliau memegang tombak itu dengan gagah berani, namun dalam hatinya tiada terbesit kecuali kematian dan tiada lagi kehidupan, apabila benar-benar beliau berkehendak menusuknya. Di saat beliau menatap orang itu, beliau menampakkan rasa kasih sayang dan menjatuhkan tombak itu dan memaafkannya. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati orang itu digerakkan bersama kelompoknya menyatakan tunduk, patuh dan menjadi pengikutnya. Melihat hal itu, Habib Alwi meminta supaya Imam Lapeo lah yang membina dan mengasuh masyarakat itu, mengeluarkan dari jurang kebodohan dan dari keterbelakangan kepada pelaksanaan syariat Islam yang sebenar-benarnya. Habib Alwi memberikan isyarat bahwa tempat ini menjadi tempat utama bagi beliau yang akan datang. Habib lalu merestui dan mendoakan. Kiai Haji Muhammad Thohir adalah ulama karismatik di tanah Mandar, lahir pada tahun 1838 Masehi. Beliau seorang imam di desa Lapeo yang sederhana dan menyebarkan agama Islam sampai ke tanah Bugis. Keluarga Imam Lapeo berakar dari sebuah kampung tua yang sejak dulu menjadi tanah kelahiran tokoh-tokoh di tanah Mandar. Kampung itu bernama Pambusuang. Seorang tokoh nasional yang pernah lahir di kampung ini adalah almarhum Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia. Pambusuang saat ini sudah menjadi kota kecamatan Pambusuang dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar Polman, Provinsi Sulawesi Barat.
Ayahanda Imam Lapeo bernama Haji Muhammad bin Abdul Karim bin Aba Talha. Ayahanda Imam Lapeo mempunyai dua saudara yakni yang dikenal dengan panggilan Kane Paung dan Kane Kina. Kane Paung tidak memiliki keturunan sedangkan Kane Kina kemudian mempunyai anak cucu yang berkembang di Pambusuang sebagai sepupu-sepupu Imam Lapeo. Sedangkan ibunda Imam Lapeo bernama Siti Rajiah berasal dari keturunan Hadat Tenggelang, sebuah wilayah yang saat ini berada di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman. Sebagaimana dalam silsilah keturunan yang paternalistik, silsilah keturunan ibu kurang dikembangkan sehingga sampai saat ini belum ada yang mencoba menggambarkan sepupu-sepupu Imam Lapeo dari garis ibunya. Dalam kehidupannya Imam Lapeo telah menikah sebanyak 6 kali. 3 dari perkawinan beliau tidak mendapatkan keturunan. Imam Lapeo sukses dalam dakwahnya sehingga mereka bertaubat. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan nama masjidnya. Masjid Jami At-Taubah Lapeo. Kemudian dialihkan namanya menjadi Masjid Nurut Taubah Lapeo. Dalam menyebarkan agama Islam, berbagai cara yang ditempuh oleh Imam Lapeo, di mana ia menarik perhatian masyarakat atau orang di sekitarnya dalam mengajarkan agama. Secara bertahap beliau mengikuti kebudayaan-kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Beliau mengajak masyarakat sekitar membangun masjid tetapi dalam kenyataannya tak semudah dibayangkan. Imam Lapeo harus berhadapan dengan maraknya perjudian. Ramainya warga Mandar yang masih mabuk-mabukkan dengan minuman kebanggaannya adalah manyang pai atau tuak. Masyarakat sendiri secara bertahap menghilangkan kebiasaan yang mereka lakukan. Bukan hanya dengan mengajak masyarakat di sekitarnya membangun masjid, tapi Imam Lapeo juga sering bertamu di rumah masyarakat jika sedang berjalan-jalan. Dan juga terkadang masyarakat mendatangi rumah beliau untuk meminta doa dan petunjuk jika ada masalah yang mereka hadapi atau mempunyai keinginan atau hajat. Beliau juga terkenal dengan sikap dermawannya sampai-sampai beliau berhutang jika ada masyarakat yang memerlukan bantuan. Hal ini dituturkan oleh penulis sejarah Imam Al-Lapeo. Dalam buku yang memuat tentang perjalanan hidup Imam Lapeo yang ditulis oleh cucu Imam Lapeo sendiri Syarifuddin Muhsin, ada 74 karomah atau kelebihan dalam kisah hidup Imam Lapeo. Sebagian di antaranya, menyelamatkan orang tenggelam, melerai perkelahian di Parabaya, menghentikan penyiksaan KNIL, jadi perlindungan Arajang Balanipa, berbicara dengan orang mati, menangkap ikan di laut tanpa kail, memendekkan kayu, menghardik jenazah, mengatasi pendoti-doti atau guna-guna sholat Jumat di 3 tempat pada waktu yang bersamaan, menebang kayu dengan tangisan bayi. Peran Imam Lapeo tidak terlepas dengan karamah kesufian yang ada pada dirinya. Misalnya, tangannya kebal terhadap api. Diceritakan, selama belajar di hadapan Sayyid Alwi bin Sahil Jamalul Lail, Imam Lapeo juga bertindak sebagai penuntun unta terhadap gurunya dalam berbagai perjalanan. Saat sang guru Sayyid Alwi bin Sahil Jamalul Lail bersama muridnya Imam Lapeo melakukan perjalanan antara Mekah dan Madinah. Karena keamanan di jalan kurang terjamin, mereka singgah istirahat dan berkemah di jalanan. Ketika itu, sang gurunya mengetahui Imam Lapeo mengisap rokok. Sang guru langsung mengambil rokok tersebut dari tangannya. Dan rokok yang terbakar itu ditekankan ke telapak tangan muridnya. Dalam keadaan demikian, Imam Lapeo tidak merintih dan tidak merasakan kesakitan. Malah hal itu dibiarkannya sampai semuanya selesai. Sementara, pengalaman pertama Imam Lapeo ketika baru saja berada di Mandar adalah penduduk setempat mencoba mengujinya, melakukan semacam permainan berbahaya. Waktu itu, Imam Lapeo sedang khutbah di atas mimbar pada hari Jumat, dan bersamaan itu pula muncul suatu gumpalan api yang sangat tajam cahayanya. Gumpalan api yang pada mulanya laksana sebutir telur yang sinarnya sangat tajam itu, tiba-tiba menjadi besar dan bergerak dari depan dengan kencangnya menuju ke hadapan Imam Lapeo. Pada saat menentukan, dan sejengkal lagi gumpalan api itu mengenai mukanya, Imam Lapeo hanya bergerak dengan isyarat matanya. Akhirnya gumpalan api itu menyingkir dari hadapannya dan mengenai tembok di belakang mimbar. Tembok masjid tersebut hancur rata dengan tanah.
Kisah lain adalah Imam Lapeo menundukkan ular. Suatu ketika, Imam Lapeo diundang menghadiri pesta walimah di Tapalang, daerah Mamuju. Ketika resepsi makan dimulai, tiba-tiba muncul ular-ular di piringnya yang ingin digunakannya untuk makan. Ular-ular tersebut tiada lain dari orang tertentu yang konon kabarnya ingin mempermalukan Imam Lapeo di tengah pesta. Sebagai ulama berkaromah, banyak rumah di Mandar memasang fotonya di dinding rumah. Kiai Haji Muhammad Thohir adalah ulama yang tidak mendakwah dalam lisan saja. Dia juga ulama yang konkret peranannya di tengah masa penuh kesulitan, perang, sarana transportasi yang tidak memadai, penduduk pribumi yang belum mengamalkan Islam. Kiai Haji Muhammad Thohir bermukim di banyak kampung di pesisir Sulawesi Barat, hingga ke Bambang Loka. Menurut hasil pencatatan anak cucunya, setidaknya ada 17 masjid yang tersebar di pesisir Sulbar yang pembangunannya diprakarsai oleh Kiai Haji Muhammad Thohir. Sepertinya belum ada ulama, atau tokoh, dan pejabat di Sulbar yang bisa menyamai rekor Imam Lapeo. Imam Lapeo wafat pada usia 114 tahun. Tanggal 17 Juni tahun 1952 di Lapeo yang sekarang wilayah Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, dimakamkan di halaman Masjid Nur Al-Taubah di Lapeo yang dibangunnya. Di daerah Mandar lebih dikenal dengan sebutan Masigi Lapeo. Masjid Lapeo yang terkenal dengan menaranya yang tinggi. Makamnya, sampai saat sekarang ini banyak dikunjungi, diziarahi oleh masyarakat yang datang dari berbagai daerah.